Itu pencapaian ya, pencapaian hidup ya. Iya kayaknya bener ya. kan? Bener. Terus begitu gitu, sampai di Korea, seminggu itu agendanya lebih ke liburan, Lebih lebih santai ya, nggak yang harus syuting apa gitu. Enggak. Kali aja hadiahnya harus ada syuting juga gitu. Adalah syuting, paling kita bikin konten yang buat ya liburan Korea lah ya. Itu pun nggak yang berat kan. Oke, jadi emang kayak lagi nikmatin liburan terus sambil bikin konten misalnya gitu. Ya sama kayak Paris Fashion Week kemarin lah ya. Paris Fashion Week. Kabur aku datang lagi. Jadi kan vibes-nya kan vibes liburan. Iya, kan, benar. Gitu loh. Nah, terus di sana apa yang berkesan ketika kamu ke Korea? Karena aku nih belum ke Korea nih. Yuk, Soon bisa ya, semoga pandemi ini udah cepat berlalu kita ke Korea yuk. Yes, jadi apa yang berkesan yang kamu lihat di Korea? Yang bikin shock kira-kira, oh orang-orang di jalannya ternyata ganteng-ganteng, cantik-cantik, gini, bener nggak? Oh kalau ganteng-ganteng cantik-cantik kan relatif ya. Ember. Tapi ternyata aku setelah merasakan kesana kayak ke pasar pecinan, Bu. Semuanya begini sipit. Enggak sipit juga sih. Karena mereka udah operasi lipatan mata ya. Aduh, nggak berani bilang, say. Tapi udah makanan sehari-hari. Bener-bener ya. Gitu. Nggak, yang paling culture shock itu kita kan di sini biasanya ya Allah belang kayak aduh nggak pede gitu kan. Kalau di sana ya Allah bedak ya. Kan di sana kulitnya udah putih ya. Pasti bedak itu warna putih gitu ya. Ini nggak dibedakin, say. Oke. Jadi yang penting mukanya aja. Yang face kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya. Kalau kita yang face to face di jalan, ya Allah, aku kira satu orang. Ternyata juga semua. Oke. Berarti emang mereka kepingin mukanya lebih bright gitu. Dan itu terjadi di Thailand. Thailand juga sama. Aku belum. Nah, jadi di Thailand juga sama gitu. Jadi memang anak-anaknya tuh suka fashion. Nah, gitu. Kalau di sini tuh kayak suka fashion tuh kayak Bandung misalnya gitu. Anak-anak Bandung kan oke banget kan gayanya, street wear-nya gitu. Oke banget. Di Thailand juga gitu sama. Dan sama pakai BB cream ya. Waktu itu belum cushion itu kan teknologi terkini ya. Waktu itu pakai BB cream sama juga gitu. Ini lebih putih, bisa sampai 2 atau 3 shade di atas ya. Dan ini udah biasa aja mereka. Mungkin karena kebutuhannya lebih kayak ke selfie atau sosmed jadi yang nggak long shot gitu loh, lebih ke close up aja. Jadi mereka lebih fokus ke muka gitu. Kalau kita mah lawaran ya. Kita mah jarang banget paling sunscreen yang nggak ada warna-warnanya gitu. Oke, berarti itu bisa dibilang kayaknya kalau orang Asia emang lebih suka ke muka ya. Maksudnya lebih ke treat ke muka gitu loh. Nah, terus apalagi yang di sana? Kurus-kurus enggak? Langsing-langsing enggak? Biasa aja. Tuh kan? Dia kayaknya takut ini loh, enggak mau body shaming. Iya, ngingetin kita loh, enggak boleh body shaming. Dia dulu butuh take time ya. Oke. Mungkin karena ini dia tuh merasa aduh suara lu kok halus banget sih. Astagfirullah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di film atau di drama atau apa kan bintang utamanya sama figuran-figurannya di belakang kan kurus-kurus semua, Say. Nah, apakah itu mencerminkan kehidupan sehari-hari di sana? Saya kan ada casting. Iya, kan dipilih pasti. Berarti ya sama aja kayak di Indonesia kan. Sama aja makanya. Kalau di Indonesia yang bagus-bagus kan juga yang performer istilahnya. Terus aku lihat ya kayak di Indonesia kok justru mereka gennya kan harusnya lebih gendut-gendut aslinya. Makanya mereka itu berdiet mati-matian buat ngikutin standar beauty-nya mereka. Yang untuk tampil di media lah istilahnya. Jadi tampil di media juga loh. Jadi maksudnya persirkelan teman mereka tuh itu justru jadi ini masalah juga kan mereka masih banyak pembulian ya. Bahkan sampai sekarang pun ya juga pasti masih ada gitu. Apalagi kayak bunuh diri itu kan dulu masih banyak ya. Rata-rata gitu tuh ngeliatin look lah pastinya. Kayak gitu. Itu fun fact ya. Tapi sekarang udah agak mendingan sih. Kayak bisa lebih cuek gitu ya mereka ya. Maksudnya dengan kalau dulu kan kayaknya begitu udah dikatain dibully gitu kan mereka udah kayak stres gitu kan. Pasti. Nah, kalau sekarang kan mungkin lebih bervariasi karena banyak bintang-bintang yang bervariasi. Contohnya 21. Iya benar. Gitu kan. Park Bom gitu ya. 21 kan misinya kan emang mematahkan beauty standard kan. Betul. Aduh. Dari girl band yang tipikal, mereka bisa tampil dengan gayanya mereka sendiri. Udah lihat di Coachella belum? Udah dong. Aduh, gorgeous banget. Makanya sekarang ada apalagi mereka comeback ke Coachella. Iya. Bentuk bodinya kan udah beda. Langsung. Nah, jadi itu Korea kan tuh kayak gini gitu. Jadi maksudnya itu kan the new standard kalau menurut aku. Betul, jadi setuju. event-event kamu yang
yang ya karena mereka udah usia juga ya, karena Iya usianya sih. kan udah 30. bukan teenager Cuma kan. teenager. Jadi kalau memang bukan teenager tuh bentuk badannya berubah, jangan kan mereka, gue aja juga. Kalau gue ngelihat badan gue dulu waktu teenager, iya sih. Kadang kan kita nggak bisa nerima kan, Iya. tapi kita harus balik Badannya lagi. juga. Maksudnya ya kamu harus bersyukur sama kamu sehat, Benar. selama kamu dalam rentang berat badan yang kamu inginkan, ya udah Setuju, gitu loh. setuju. Jangan sampai yang ekstrim, yang nggak makan lah atau apalah sampai segala Benar. macam kayak gitu kan. Terus kayak fun fact operasi plastik ya, Heeh. di sana kan kalau kita kelihatan di layar ya, Oke. itu kayak ya Allah mulus banget ya, Heeh. ciptaan dokter, mari Ember, kita lihat gitu ya. ember. Tapi kalau Artinya- kita ketemu langsung itu kelihatan. Oke, jadi kelihatan kalau itu operasi. Kalau itu dibuat gitu. Kelihatan lah. Walaupun bukan jahitan ya yang kelihatan, Heeh. tapi kelihatan kayak bentuk. buatan manusia. Karena Oke. tidak bisa menyesuaikan juga. Kita Iya sih. ciptaan Tuhan Jadi kan. jadi kadang kalau ada operasinya itu kadang ada yang nggak balance ya. Iya. Maksudnya ada yang misalnya hidungnya jadi kelihatan kayak gede banget, atau bibirnya kayak nggak sesuai kelihatan sama gede banget. wajahnya lah, misal Heeh. nggak proporsional. Tapi rata-rata mereka ya itulah cantik-cantik sih, tapi cuman ya cantikan orang Indonesia guys, karena kita nggak dibuat-buat ya cantiknya. Iya, maksudnya lebih natural. Lebih natural. Karena di sini mungkin fasilitasnya belum sebanyak di sana. Iya. Jadi kayaknya kalau di sana tuh kayak udah mau kamu operasi atau apa tuh kayak udah Benar, keluar benar. rumah udah bisa langsung sebelah kanan kiri udah langsung Iya, klinik iya, deh iya, kayaknya iya. gitu. Aku jadi inget deh, di sana itu kan kosmetik itu lebih baik. Di sini kan mungkin kayak beauty drugstore-nya lebih banyak di dalam mall kan. Kalau mereka itu kayak di pinggir jalan itu banyak. Oke. Dan rata-rata yang paling depan yang dijualnya pasti sheet mask. Oke, jadi emang Pasti sheet mask. udah budaya sheet mask-nya tuh udah kenceng di sana. Betul. Justru mereka pakainya tiap hari. Wah. Kalau kita kan seminggu 2 kali gitu ya. Mereka tiap hari tiap malam. Tapi emang sih kalau ritual tentang perskincarean itu Korea emang gila sih. Kalau menurut kenceng aku, banget. nah rutinnya mereka tuh bisa sampai Ngeri sih. berlayer-layer. Berlayer-layer. Bener kan? Bisa Bener. sampai berlayer-layer dan Gila mereka care banget Keren. tentang nutrisi yang harus dimasukkan Benar. untuk kesehatan kulit. Betul. Ya kan. Betul. Gitu. Jadi kalau ya emang sih kita nggak bisa mulus-mulus banget ya, Iya. tapi kalau dasar kulitnya udah bagus, kita mau make upan juga bagus, terus nanti dikasih filter di media tuh jadi udah mulus. cuco banget. Iya, gitu. Jadi buat benar. kalian terselip pesan, cintailah kulitmu, Cintai usus. rawatlah Iya, kulitmu. rawat- Gitu. gitu. Karena aku taunya juga kalau misalnya kayak girl band atau boy band gitu, mereka tuh juga kayak kayak punya vitamin untuk iya. rambut, untuk kulit Pasti, gitu, terus Pasti. yang dioles ataupun yang diminum kayak gitu-gitu. Jadi mereka emang luar dan dalam, ya kan? Iya. 5 detik. Nah, Oke. Jadi emang perawatan itu dari luar dan dalam. Jadi jangan kalian ngelihat girl band, boy band cantik, terus kalian cuma ngerawat dari luar aja ya nggak bisa. Karena Iya. mereka tuh juga bertahun-tahun dan harus balance ya. dan Harus balance. nggak putus, nggak berhenti Oke, istilahnya. Jadi betul. hari ini minum suplemen, besok juga minum suplemen, besoknya Yes. lagi. Jadi hasilnya tuh nggak instan gitu loh. Dan mereka kan di trainee. Iya, Itu maksudnya sekaligus dirawat. Guys. iya. Jadi maksudnya itu ya emang itu konsekuensinya mereka mau jadi public figure. Benar. Jadi kayak Betul. harus Iya sih. mau apa sih? Mau concern Concern. tentang hal-hal yang penampilan lah, kesehatan lah. Kan investasi jangka panjang. Benar. Ya karena mereka kepengen karirnya Betul, long long lasting lasting, lama benar. gitu Setuju. kan. Nah, terus abis itu ngapain belanja nggak lo di Korea? Iyalah. Menurut Ngana ya, coba tebak aku lebih banyak belanja apa di sana? Aksesoris. Bener nggak? Nggak. Make up. Nggak. Lo belanja apa sih? Jajan. Oh, kamu cobain makanannya Iya, di sana. snacknya. Oke. Bawa pulang ke Korea banyak kan jajan. Oh, dibawa ke sini maksudnya? Dibawa ke sini dari Korea ke sini Skincare tuh cuma berapa? 40%, gitu? 60% Makanan. Iya. Snack apa yang kamu paling suka? Waduh, aku nggak tahu ini ya. Tapi kayak inilah yang paling sekarang terkenal tuh itu chips yang itu rasa apa tuh? Honey butter. Oke. Ya, itu kan terkenal banget kan. Itu emang enak, guys. Oke. Tapi versi Indonesia udah ada kok, tenang aja. Oke. Jadi kalau misalnya makanan di Indonesia sama di Korea beda nggak? Misalnya sama-sama tteokbokki di Indonesia atau tteokbokki di sana sama atau gimana? Jelas beda ya. Oke. Jadi kalau yang di sini berarti lebih disesuaikan sama Cita rasa orang Indonesia. Jawa. Oke. Iya, cita rasa Indonesia. Gitu. Karena kalau yang aku lihat juga kan kalau yang Korea banget kan kayak kimchinya tuh kan asam. Iya. Kalau yang benar-benar Korea kan asam banget. Karena udah lama kan. Di Karena fermentasi kan. bener. Nah, kalau di sini kan kimchinya kan Masih asam seger-seger. tapi masih ada manis-manisnya lah, Bener. ada gurih-gurihnya kayak gitu Bener. kan. Kalau yang benar-benar Korea kan
Asem banget. Benar-benar. Ya Karena kan? udah lama banget kan rata-rata ajuma-ajuma ya yang benar-benar bikin gitu. Gitu. Kalau di sini sih rata-rata kan instan. Oke. Berarti emang ada perbedaan rasa ya? Ada banget gitu. Tapi kalau misalnya itu pun member ada lah, tapi itu pun mahal ya kalau di sini. Oke. Ya, jatuhnya mahal. Karena istilahnya ori Korea. Kayak makanan Indonesia dibawa ke sana kan juga pasti mahal ya. Iya, kan? benar. Gitu. Kayak yang di Amerika tuh, kayak Betul. restoran Indonesia yang di Amerika juga mahal. Begitu. Guys. Oke, nah terus habis itu kamu jalan-jalan ke Jeju Island, Betul. ke tengah kota, pusat kota dong berarti ya di Korea. Iya, ke Karena di Gangnam, Lotte, ya Gangnam kan daerah elit. Gangnam Style. Kan ya. ada Cheongdam-dong. Hongdae gitu. Apa? Cheongdam-dong. Aku kayak aku nginepnya di sana loh. Di Cheongdam-dong. Cheongdam kan juga daerah elit itu, kan? Iya. Daerah elit kan? Sama kalau aku tuh kayak agak menyesal aku justru nggak ke pasar-pasar tradisional. Oh, karena justru, mungkin itu Korea banget ya. Maksudnya lebih turis kan lebih nggak direkomendasikan di situ kan. Oke. Aku nggak maksudnya aku pengen banget ke pasarnya mereka. Ngelihatnya pasar tradisional. Betul. Terus kulinernya lebih banyak banget. Oke. Gitu. Jadi mungkin next. Jadi ayolah. harus ke Korea lagi. Ada brand lagi nggak ada yang bikin kompetisi? Ayolah, iyalah pasti harus. Bikin deh brand provider itu. Coba kamu kontak Mel gitu. Bilang ke orangnya, Kak kayaknya butuh deh dibikin kompetisi atau skincare lagi. Yuk boleh lah. Yuk ya kata kita. Iya kan, gitu siapa tahu kita bisa menang terus kita ke Korea ya kan. Gitu, bukan lagi. Nah terus sekarang kita ngomong, loh aku denger kamu juga pernah audisi untuk girl band ya gak sih? Apa? Enggak ya? Enggak. Itu ceritanya gimana? Ada girl band gitu gak sih? Girl band enggak. Ada nggak sih kamu enggak kayak jadi personal girl band di Jakarta gitu nggak sih atau apa gitu? Oh enggak, itu salah satu yang aku ikut brand ambassador Korea itu. Salah satu yang ikut itu girl band dari Cherry Bell. Tapi yang generasi baru bukan yang lawas-lawas yang dulu ya gitu. Gitu. Aku kira kamu jadi girl band. Oh enggak. Aduh kalau aku jadi girl band aku harus gitu. Enggak juga kali kalau sekarang kan juga ada yang swag kalau sekarang. Iya sih. Kan kalau yang dulu emang cute gitu kan. Kalau sekarang udah lebih bervariasi gitu. Cuman emang badannya sih kayaknya harus fit ya. Iya, karena lu gila sih kalau lihat jadwalnya mereka tuh bener-bener gila sih. Karena setiap hari harus latihan. Oh iya. Berjam-jam. Gak ada waktu buat ini. Maksudnya kalau kita mau rebahan itu leha-leha. Iya, leha-leha. Aduh ini mereka gak terima ya. Itu 5 detik lagi ya. Oke. Nah, gitu. Jadi nggak ada waktu buat leha-leha gitu ya. Mereka ada waktu yang terbuang. Bener. Itu aja kayak tradingnya aja berapa lama baru mereka bisa debut gitu kan? Gila sih itu bener. Dan itu pun jadi trainee kamu belum tentu debut. Iya. Jadi harus ya tetap kompetisi lagi di dalamnya. Betul, kan? betul. Bener-bener semuanya tuh serba dikompetisikan kalau kita bilang. Jadi jadi yang lolos kompetisi itu istilahnya kualitasnya itu bagus. Kualitas high quality. Sesuai standar. Iya, sama ini ya harus digarisbawahi sesuai standar manajemennya mereka juga. Iya, gitu. karena balik lagi mereka kan berperangnya harus di semua lini kan. Kalau di sini kan mungkin kalau nyanyi doang. Kalau di sana kan nyanyi, acting, main musik, harus dance, multi talent. Gitu. Harus semuanya bisa karena kamu biar diterima masyarakat juga. Gitu. Iya, jadi maksudnya kamu ya kualitasnya emang kualitas idol, bukan yang kualitas kaleng-kaleng gitu kan, say. Nah, itu orang itu yang operasi plastik aja aku kan ngelihat di variety show gitu ya. Jadi kalau mereka bukan variety show sih, jadi kayak semacam dokumenter. Terus mereka operasi plastik terus ditanyain dokternya, kenapa sih harus seorang idol itu harus dioperasi plastik gitu kan. Itu karena jawabannya tuh ya masuk akal juga karena dia bilang idol itu kan harus sempurna, perfect gitu kan. Nah, jadi kalau itu misalnya yang dokternya. Okay. Jadi kalau mereka kan operasinya itu kan kayak ada rasionya kan. Jadi nggak asal lu dioperasi, tapi lu dianalisa dulu. Lu tuh misalnya kayak hidungnya tuh setinggi apa yang cocok untuk kamu, sepanjang apa diukur ya. Benar, ada golden rasionya gitu. Terus katanya dia itu tuh kenapa harus dioperasi? Biar kalau difoto kena paparazzi atau kena candid itu tetap cantik, stay tetap on handsome. Oh my god. Jadi pemikirannya tuh jadi mereka tuh memang kayak di standarnya untuk jadi idolnya itu sampai segitunya. Jadi lo nggak hanya otak lu pintar, kemampuan lu pintar, tapi fisik lu juga harus perfect gitu.
gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau dilihat dari tujuannya sih bagus, cuman kalau dilihat dari side effect-nya ya lo kalau operasi udah obses gitu kan juga kasihan juga kan. Bener. Karena kan itu butuh take time untuk pemulihan gitu. Tuh lihat terus kayak lu cinta Luna itu di perubahan Soy. Itu dia ke dokter Korea kan? Kayaknya ke Thailand deh. Oh, Thailand. Ke Thailand kayaknya. Kayaknya aku kalau ngelihat dari menerawang bukan menerawang sih. Kayak ngelihat dari rumah sakitnya atau orang-orang di rumah sakitnya kayaknya di Thailand. Cuman dia sih public statement-nya sih ke Korea. Gitu. Jadi seru ya. Ya akhirnya kita nyerempet ke Korea ya. Benar-benar. Lucunya tuh waktu yang itu aku tuh bisa bahasa Korea dikit kan waktu itu. Enggak seaduh sekarang tapi bisa lah. Oke. Tapi enggak bisa baca huruf Hangulnya. Lu cuma bisa sound bisa ngomong. Iya. Sounding aja gitu. Kan yang ikut kita kan bertiga ya. Berempat lah sama orangnya. Yang Brand. Jadi Brand tuh enggak bisa. Dia cowok BTW. Kita cewek semua. Oke, berarti 3 cewek 1 cowok. Nah, yang cowok ini enggak tahu lah apa-apa lah soal Korea. Jakarta. Iya, anak Jakarta. Oke. Kita orang Jawa kan. Jadi ngomongnya Jawa. Nah, berarti kalau lu bertiga ngomong Jawa dia roaming dong. Guys ngomong apa lu guys gitu. Jadi kayak gitu. Tapi dia masih bisa lah Jawa dikit-dikit lah ya. Yang umum-umum dia tahu. Oke. Nah, kebetulan yang salah satu dari Surabaya itu bisa baca huruf Hangul. Okay. Tapi gak bisa ngomong. Gak tahu artinya. Ya? Iya, karena bisa baca tapi gak tahu artinya. Oke. Kayak ABCD-nya. Oke, jadi dia ngapalin bentuknya. Nah, itu aku gak hafal kan. Terus itu apa? Itu makanan apa? Coba baca. Ramen ini. Ini. Nah, terus aku ngomong pokok intinya Bu mau ramen dong 1. Lah kamu orang mana kok bisa bahasa ini gitu. Soalnya ngeliat teman-teman juga kan wajahnya Asia ya gitu. Jadi kayak bukan orang Korea asli. Kita dari orang Indonesia. Tapi mereka rata-rata ramah-ramah loh. Ramah kalau ya? Kita bisa bahasanya. Oke. Gitu. Tapi kalau nggak bisa bahasanya mungkin mereka agak takut salah ngomong gitu ya istilahnya. Jadi agak jaga jarak gitu. Agak sama ngomongnya dibatasin namanya. Bener, betul. Ya. Kalau bahasa Inggris? Nah, rata-rata sama aja kayak di Jepang gitu kan rata-rata orang bisa bahasa Inggris kan cuman dikit. Tapi waktu itu. Kalau sekarang udah pasti banyak lah. Rata-rata kalau misalnya kawasan daerah wisata pasti udah bisa. Sama kayak Bali kan. Benar-benar banyak turisnya orangnya bisa meskipun. You can want this one. Yang penting tuh maksudnya kan nyampe kan. Iya, gitu. Benar. Seru juga ya. Seru. Ayolah kita kesana, amin ya Allah. Ayo Brand. Brand bikin deh kompetisi ya yang hadiahnya ke Korea. Gak usah lagi, invite aja gak apa-apa. Invite ya. Gitu. Kalau kita dapat hadiah gitu kan kayaknya lebih iya benar, itu rasa gitu lebih kerasa challenging gitu ya. Kan. Benar. Iya loh. Aku harus nangis dulu lagi. Oke, nah terus tapi kartu providernya masih sampai sekarang masih ada kan brand itu? Enggak ada. Udah enggak ada. Oke. Ada. Salah satu brand besar. Iya, salah satu brand besar. Oke. Saya kira bisa bikin lagi ya kompetisi brand itu. Bisa. Oke, nah terus habis itu di Korea seminggu, terus pasti seneng banget ya. Berarti kalian teamwork ya di sana ya. Benar. Nggak ada tour guide. Tour guide ada orang Korea asli. Oke, tapi bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia, benar. Oke. Bisa bahasa Indonesia. Cowok cewek? Cewek. Oke. Karena dia pernah di Indonesia atau dia belajar bahasa Indonesia? Dia belajar bahasa Indonesia kalau nggak salah. Berarti emang kerjanya sering tour guide, benar-benar. Okay. Habis itu balik ke Indonesia, ke Korea-Koreaan deh. Gitu. Iya. Terus mulai brand-brand tuh masuk ya, mulai tertrigger karena waktu itu aku kan cuman bikinnya story ya. Story aku tiba-tiba rame. Apakah aku harus ke luar negeri ya harus biar rame? Rata-rata gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak YouTube atau story yang lagi di luar Indonesia, pasti kayaknya viewersnya lebih banyak. Banyak benar. Karena jalan-jalan virtual, Bo. Gak pakai tiket. Bener, gak pakai tiket. Gak pakai tiket, tapi lu tahu daerah ini ember gitu. Jadi kalau ada teman-teman lu yang story tentang jajan ke luar negeri, lu jangan sirik, udah nikmatin aja storynya. Iya benar-benar. Anggap aja lu ikutan jalan-jalan virtual ya kan. Iya benar-benar gitu. Guys. Waktu itu sayang aku belum kenal Melisa sih. Iya. Coba aku kenal Melisa, dia story di Korea, aku pasti titip ini sama gue pantengin terus story. Iya benar-benar. Betul. Aku BTW aduh. Kita mau udahan apa belum ini? Jadi ceritanya berturut-turut. Gak apa-apa cerita aja. Gak apa-apa cerita aja. Aku iya. Kita tinggal bikin part aja 10 part. Iya, sneak peek dikit ya. Ternyata aku baru inget banget. Kenapa? Aku berangkat itu kan udah seneng tuh ya. Akhirnya di Terminal 3 udahlah tenang.
Ember. Ternyata banyak kenapa ada banyak orang bawa kamera. Oke. Terus kok wajahnya bukan orang Indonesia. Oke, lu diliput, Say. Sebentar. Kenapa aku terkenal banget di enggak gitu ya. Oke. Kayak ternyata ada salah satu boy band Waktu dia itu. habis konser, terus mereka mau balik ke Korea. Ternyata kita satu pesawat. Boy band apakah itu? Boy bandnya aku lupa ya namanya siapa ya. Tapi enggak begitu inilah. Belum yang grade A Belum waktu yang itu. Waktu itu. Aku lupa namanya siapa. Mohon maaf ya saya ini agak gini. Habis konser di Jakarta berarti mereka. Benar. Oke. Itu aku lupa banget ya. Terus ngelihat nggak mereka di mereka kelas depan gitu? Nah, aku kira oke, artis ya. Fans-fansnya pada duduknya itu di dekat aku karena kan ekonomi ya saya masalahnya ya gitu ya saya. Oh, fansnya ada di situ atau timnya mereka? Fans site. Jadi mereka tuh tiap fans ada adminnya. Nah, adminnya ini yang ngikutin dari mana mereka tur pasti. Iya, kan mereka kan fanatik itu gitu. Nah, ternyata aku kira ya udahlah karena mereka artis kan pasti kan duduknya di business class gitu. Tapi ternyata mereka kan masih pendatang baru tuh. Ternyata mereka juga ekonomi dong. Oke. Ngelewatin saya, Pak. Oke. Ganteng-ganteng dong. Ternyata iya. Hidungnya gini-gini. Ya, itu tadi ya, balik ya. Buatan itu aduh ya Allah. Ya kan kebutuhan kamera ya, Say. Gak ada yang gini loh, saya gini. Semua begini ya, Say. Jelas sih. Terus wajahnya tuh kayak entah ya itu bergabung dengan minyak atau skincare atau glowing. keringet. Glowing banget. Gila, aku sampai cewek itu kalah bibirnya tuh loh rasanya merah pink ya Allah. Ya itu kan teknologi makeup mereka juga udah lebih kenceng kan? Ya. Udahlah, mereka akhirnya ada yang pakai batik juga kan. Oh jadi iya, wangi enggak? Ada loh aku videonya kalau enggak salah di highlight. Oke. Ini annyeonghaseyo. Lu lancar ya, Say? Lancar. Terus yang fansnya gini, ini siapa sih? Gitu kan. Aku cuma nyampe gitu. Terus siapa sih gitu? Iya, terus kan kita landing ya. Terus kita kan pas kesana karena satu pesawat, kita kan pasti turunnya bareng. Nah, si teman aku yang Surabaya ini pasti gini, turunnya terakhir aja kan mereka duduk paling belakang. Terakhir aja biar kita bareng dia gitu. Momen-momennya ngepasin momen, Say. Siapa aku lu enggak tahu dia gitu. Ya enggak apa-apa. Ternyata kita kan turunnya bareng tuh. Ternyata ada salah satu dari mereka tuh ngeliatin aku terus. Aku enggak ya, enggak tahu cinlok di dalam pesawat ini kayaknya. ngeliatin aku, enggak tahu ya. Ini aku juga kan kita ngerasa ya kalau diliatin. Gak mau gimana tapi ya ya udahlah paling mereka dia ngeliatin siapa gitu ya. Sampai kita taruh bagasi, aku tuh telepon mamaku kan udah dapet wifi. Maksudnya, Ma aku udah sampai nih gitu. Minum dulu boleh? Minum dulu boleh. Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat nih ya menceritakan boy band ini. Iya, karena handsome ya. Ember, terus? Nah, jadi udahlah. Telepon mama. Ambillah tunggu koper kan. Bagasi. Tunggu bagasi. Terus habis itu telepon mah udah gini. Tadi aku satu pesawat lah sama ada salah satu boy band itu kan lu di sabotase lu. Cek. Nah, waktu aku telepon, terus aku ngomong, "Mah, tadi aku barengan deh sama salah satu public figure gitu. Tapi aku enggak tahu itu siapa gitu. Teman-teman pada tahu gitu." Nah, terus habis itu dia lewat depan aku dong. Wow. Kayak sengaja ini sedekat ini loh. Flirting ya, Say, Ember. Wow gitu. Ada apa nih? Siapa dia ini gitu? Dia kan dia salah satu personil itu gitu. Akhirnya dia ke manajernya lah. Terus tetap curi-curi terus akhirnya kita berpisah. Ya karena kamu enggak respon kan? Ya mau ngerespon gimana ya Bun? Karena kita kan juga dia akhirnya pergi karena kamu gak ngerespon. Jadi mungkin dia merasa kamu gak tertarik sama dia. Padahal ganteng gak sih? Ya ganteng, tapi kan dia juga artis ya. Kan takut sama fansnya. Terus dia harusnya ngambil kesempatan aja, gak apa-apa, Say. Itu dia marah kan? Mikrofon kamu marah. Ternyata kalau di sini kalau pacaran dikit gini aja maksudnya orang-orang juga kadang ngeliatin gitu kan. Risih kan? Kalau di sana bebas. Maksudnya sedih kan? Ya. Tapi dia udah barusan balik syuting film kan. Iya, cuman kan harusnya dia bisa melaju begini tapi kan ada turunnya. Wah, iya sih. Kalau mau naik lagi kan istilahnya dia kayak harus mulai lagi kan.